Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia telah membuat langkah signifikan dalam upaya pemberantasan malaria. Hingga Juni 2024, sekitar 77% kabupaten atau kota telah menerima sertifikat eliminasi malaria. Sementara 23% sisanya berada di jalur yang tepat untuk mencapai target tersebut. Namun Indonesia masih mencatat sekitar 400.000 kasus malaria setiap tahunnya. Pemerintah tetap tangguh pada komitmennya untuk mencapai status bebas malaria pada 2030. Sebagaimana tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang upaya pemberantasan malaria. Untuk memperkuat komitmen ini, Kementerian Kesehatan meluncurkan peta jalan eliminasi malaria dan pencegahan penularan kembali untuk periode 2025-2045 di Jakarta. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan dulu dunia menghadapi peperangan dengan senjata, tetapi sekarang dunia berperang melawan berbagai penyakit menular yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, dan parasit yang menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya. Salah satunya adalah malaria, penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini sangat menular dan mematikan. Berdasarkan data WHO, malaria menempati peringkat ketiga penyakit paling mematikan di dunia dengan 2-3 juta kasus baru setiap tahun. Di Indonesia, kasus malaria tercatat sebanyak 1,2 juta orang dengan angka kematian mencapai sekitar 100.000 per tahun. Peluncuran peta jalan ini diharapkan dapat menggalang dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, terutama pemimpin negara-negara berkembang, untuk menyuarakan pentingnya pemberantasan malaria. Sebab angka kematian akibat malaria lebih tinggi dibandingkan perang pada umumnya. Peta jalan ini disusun dan melibatkan konsultasi dengan para ahli dan profesional dari berbagai program kesehatan, kementerian atau lembaga, serta organisasi sektor publik dan swasta. Tujuan utamanya adalah mencapai eliminasi malaria secara nasional. Peta jalan ini juga memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia bebas malaria. Pemerintah menargetkan tidak ada penularan lokal malaria di seluruh kabupaten atau kota pada 2030, dan kabupaten atau kota yang telah mencapai eliminasi mampu mempertahankan status tersebut. Jangka waktu yang dicanangkan untuk mencapai target Indonesia bebas malaria adalah pada 2025 sampai 2045. Pada periode 2025 sampai 2030, fokusnya adalah mempercepat penurunan beban penyakit dan pencapaian eliminasi malaria. Periode berikutnya 2031 sampai 2035 adalah menyelaraskan sistem kesehatan dengan pendekatan One Health yang komprehensif dan mempertahankan eliminasi malaria. Pada 2036 sampai 2040, kolaborasi One Health akan diperkuat untuk mencegah kembalinya malaria. Pada 2041 sampai 2045, tujuannya adalah Indonesia bebas malaria secara penuh. Menkes Budi menambahkan, selain meluncurkan peta jalan eliminasi ini, pemerintah juga akan melakukan berbagai upaya untuk memerangi malaria di tanah air. Upaya tersebut antara lain memperkuat surveillance, menyebar alat rapid test dan mikroskop ke semua puskesmas. Tenaga kesehatan juga sudah dilatih untuk memeriksa hasil tes. Kemudian pada tataran yang lebih canggih, pemerintah telah memasang laboratorium PCR di 514 kabupaten atau kota. Tapi in history, the biggest casualty of war between human being and pathogen itu bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit atau fungus. Bakteri contohnya TBC, virus contohnya COVID, parasite contohnya malaria. So in human history, the biggest casualty is above 1 billion. War with pathogen, perang dengan patogen. TBC itu kills more than 1 billion people in the last 100 years. Black Death, another type of pandemic pathogen in Europe, kills 200 million people. Gitu ya. We have another any type of flu, the Spanish flu, the avian flu, the bird flu, the total maybe 100 million and above. Jadi saya suka bercanda sama teman-teman di Kemenhan, sama waktu itu bicara sama Pak Prabowo. Sebenarnya perang jumlah manusia yang meninggal karena perang menghadapi patogen itu jauh lebih besar daripada jumlah manusia meninggal perang sesama manusia. So we have to put more budget to Ministry of Health dan Ministry of Defense, gitu kan kira-kira. Saya sempat tanya-tanya dengan TNI, sudah tanya,
berapa orang yang meninggal karena sakit dan berapa orang yang meninggal karena ketembak musuh gitu ya. Mungkin lebih banyak yang meninggal karena sakit gitu ya, baik itu bisa sakit jantung, sakit stroke, dan juga saya baru dengar malaria. Karena tadi dilaporkan sama beliau ada tentara TNI meninggal karena malaria. Ada berapa? Ada 2 atau 5. Saya sebenarnya ingin tanya, berapa yang meninggal karena ketembak gitu di sana ya dibandingkan dengan yang kena malaria. Jadi Bapak Ibu, ini maksud saya untuk memberikan gambaran bahwa penyakit yang disebabkan oleh penularan virus, bakteri, parasit, fungus yang masuk kategori patogen, ini besar sekali dampaknya. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih karena Pak SBY mengambil role di sana. Role istilahnya Pak, perdamaian dengan patogen. Role di mana kita bisa mengurangi ratusan ribu bahkan jutaan kematian death karena manusia, humanity terkena patogen. Saya ada beberapa sedikit data Bapak Ibu. Penyakit menular yang paling banyak di dunia sekarang tersisa, nomor 1 adalah tuberculosis, nomor 2 HIV, nomor 3 malaria. Dr. Satak definitely knows, saya informasikan ke Pak SBY, banyak sekali global funding mechanism, institution yang finance this Pak. Ada institusi namanya Global Fund. Kita berhasil taruh Dr. Dante sebagai board member. Itu size-nya 16 billion US. Dan mereka membagi-bagikan uang, distribute money to many countries supaya bisa mengatasi TBC, HIV, malaria. Penasihat khusus Asia Pacific Leaders Malaria Alliance Profesor Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi peluncuran peta jalan eliminasi malaria tersebut. Menurutnya, timeline dan target yang ditetapkan sangat realistis. Apalagi Indonesia memiliki pengalaman yang baik dalam menghadapi berbagai krisis, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Presiden ke-6 RI tersebut juga menyatakan dengan adanya peta jalan ini, 50% dari target yang ditetapkan sudah hampir tercapai. Namun perencanaan saja belum cukup karena hal yang dibutuhkan adalah aksi nyata di lapangan, terutama di daerah endemis malaria seperti Papua, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Jadi tadi waktu disampaikan oleh Pak Budi, Pak Menteri, nyamuk tadi, saya sekarang berperang melawan nyamuk. 30 tahun sebagai prajurit berperang melawan musuh negara. Pernah ketika menjadi presiden berperang melawan terorisme, berperang melawan korupsi, dan alhamdulillah sekarang di usia tua saya masih diajak untuk memerangi malaria. Insya Allah kita bisa lakukan itu. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama terima kasih Bapak Menteri karena EPLMA diundang dan diajak sebagai mitra untuk bersama-sama memerangi malaria Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik. Ini penting karena bagian dari global collaborations in ending malaria. Insya Allah by 2030, tapi saya lebih suka kita punya roadmap by 2045, more realistic. Saya perlu melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya terima amanah untuk menjadi penasihat khusus gerakan pemberantasan malaria di Asia Pasifik, bukan hanya Indonesia, karena ini not only about health, tapi about humanity dan also justice. Di hari tua saya akan lanjutkan ibadah, termasuk ikut dalam upaya global menghentikan malaria. Tim Eljon Media melaporkan.